Halo semuanya, kembali lagi di series One Day One Part dari PT Applicat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk membuat satu buah part, yakni untuk satu buah handle sederhana seperti ini, yang terlihat seperti di sebelah kanan dari layar rekan-rekan sekalian. Kita akan mencoba untuk membuat seperti ini, dan yang perlu diperhatikan bahwa di bagian atas daripada handle-nya di sini ada semacam kontur dom seperti ini dengan radius 250 dan juga untuk di sini ada juga radius 75-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana cara kita mencoba untuk melakukannya? Kita akan coba untuk melakukan pertama kali adalah untuk di bagian sininya. Dan untuk pemrosesan model ini kita akan mencoba untuk melakukan pemrosesannya dengan menggunakan metode hybrid modeling. Jadi dengan menggunakan solid modeling dan ditambahkan juga untuk yang surface modeling nantinya hybridnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah tentunya adalah kita melakukan proses new part terlebih dahulu. Kita akan coba untuk new part daripada di bagian top plane-nya. Jadi kita akan coba untuk membuat satu buah kontur yang di sini, yang bagian pertama di sini. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencoba untuk menggambar satu buah garis bantuan dulu. Jadi garis bantuan di sini kita menggunakan center point seperti ini. Tapi ini kan baru garis solid ya. Kita akan mencoba untuk merubah ini menjadi garis construction atau center point, kurang lebih seperti itu. Ini garisnya sudah sudah center point seperti ini. Terus kemudian kita tinggal melakukan proses pembuatan untuk yang sketch yang R10 kurang lebih seperti itu. Nah, kita menggunakan di sini adalah menggunakan center point arc. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya coba untuk sebelah kanan seperti ini. Terus kemudian saya geser, saya bikin garis seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa dia kan tidak simetri ya, seperti itu. Nah, kita bisa melakukan proses pembuatan dia simetri adalah dengan cara kita klik titik yang di bagian atas seperti ini, terus kemudian titik di bagian bawah, tentunya dengan bantuan tombol kontrol di keyboard. Lalu kemudian kita tinggal memberikan relation dia simetri. Nah, nantinya dia sketch-nya ini akan menjadi sketch yang simetri, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tinggal informasikan untuk radiusnya, kita tinggal informasikan di sini, radiusnya adalah 10. Lalu, karena kita butuh ada dua sketch di sebelah kiri juga, kita bisa menggunakan bantuan dari mirror entities. Mirror yang akan kita mirror, sketch-nya adalah sebelah kanan, terus kemudian mirror about-nya kita yang sebelah sini, seperti itu. Kita tinggal OK. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mencoba untuk proses pembuatan yang radius 90 seperti ini. Nah, untuk pembuatan 90 di sini, kita pengennya di sini di bagian bawah juga langsung otomatis terbuat ya. Jadi kita menggunakan salah satu feature di dalam SolidWorks ya, ini namanya Dynamic Mirror Entities. Jadi di SolidWorks itu kita ada namanya search command. Jadi kita tinggal search saja seperti ini. Terus kemudian di sini langsung akan muncul Dynamic Mirror Entities yang akan jadi dinamiknya adalah seperti ini. Jadi nanti akan muncul nih informasi dinamiknya, mirrornya seperti ini. Jadi kita tinggal buat saja untuk prosesnya, sketch yang di bagian atas kita menggunakan tangent arc. Jadi kita tinggal pilih seperti ini, terus kemudian saya pilih yang di bagian atas. Sudah terbuat satu, dia langsung otomatis. Seperti itu. Kita tinggal informasikan sketch-nya di sini adalah di radius 90. Saya OK. Ternyata sketch-nya ini masih belum komplit ya, belum warna hitam, masih under define. Sketch terakhir ya, atau ukuran terakhir yang pengen kita coba informasikan adalah ukuran 75. Nah, untuk pembuatan proses ukuran 75 ini, kita tetap menggunakan Smart Dimension, tapi kita memanfaatkan satu feature, yakni kita manfaatkan dengan menggunakan tombol Shift untuk mengambil dimensi terluar daripada sebuah radius. Jadi kita tekan dan tahan tombol Shift di keyboard, kita tinggal klik seperti ini, terus kemudian kita klik lagi untuk si ujung satunya. Nanti dia akan otomatis mengcapture untuk ukuran terluar daripada si radiusnya. Kita tinggal informasikan di sini 75. Oke, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tentunya kita melakukan proses untuk kita extrude. Kita extrude boss setinggi apa? Bisa kita bebas dulu untuk tingginya. Jadi bisa contoh di sini kita bisa informasikan tingginya adalah mungkin di angka 15, kurang lebih seperti itu. Kita bisa informasikan extrude boss di sini 15, kemudian OK. Seperti itu saja.
Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat informasi untuk di bagian radiusnya seperti ini. Jadi untuk kontur yang di bagian atas ini ada radius 250 meter, kalau 250 mili kalau dilihat dari bagian depan, kalau di samping itu adalah di 75. Oleh karena itu kita memanfaatkan di sini, kita menggunakan sketch seperti ini. Kita tinggal buat dulu di sini. Bisa menggunakan center point arc atau 3 point arc. Contoh di sini saya menggunakan 3 point arc. Satu. Kita buat sketch seperti ini dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal informasikan untuk kita ukurannya nih. Ukurannya bisa kita informasikan di sini untuk yang 250. Nah, untuk informasi selanjutnya untuk capture untuk di ukuran radius 75 di sini, kita memanfaatkan satu buah center line dulu di sini. Kita buat satu buah center line di sini. Terus kemudian kita tinggal informasikan ukurannya ke arah bagian atas daripada si sketch di sini adalah 75. Jadi kita memanfaatkan menggunakan shift, tekan tahan, dan kita pilih untuk bagian atas daripada si bentukan radiusnya seperti itu. Jadi kita tinggal informasikan di sini 75. Lebih seperti itu. Sudah ada informasinya, cuman di sini sketchnya masih bisa bergeser-geser ya. Kita bisa informasikan di sini bahwa untuk kanan kirinya sketchnya di sini kita bisa dia make horizontal. Kita lihat lagi apakah dia masih bisa bergeser. Nah, kalau dia masih bisa bergeser seperti ini, langkah terakhirnya adalah kita tinggal informasikan untuk sketch di sini dengan bagian atasnya di sini itu kita pilih dia tangent, kurang lebih seperti ini. Nantinya dia akan otomatis dia diam seperti ini, sudah hitam atau sudah fully defined. Next stepnya bisa kita informasikan, kita tinggal proses untuk dengan menggunakan surface. Jadi kita tinggal revolve surface. Jadi revolve surface seperti ini. Kemudian dari revolve surface kita tinggal proses untuk cut with surface. Jadi surface cutnya seperti ini, kita cutnya di bagian atas. Dan kita bisa informasikan seperti ini untuk ukurannya berapa. Oh, ternyata setelah kita coba cek, bagian atasnya ini harusnya 12 ya. Sedangkan kita tadi untuk proses pembuatan boss extrude tadi kan sekitar di angka 15 ya. Jadi kita tinggal melakukan proses, kita boleh nih melakukan proses editing di sini, kita tinggal melakukan proses di sini kita rubah jadi 12 seperti ini. Dan tentunya untuk surface revolve-nya dan juga surface cut-nya pun juga tidak akan berubah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah jadi nih untuk kontur di bagian atas. Nah, untuk kontur di bagian bawahnya seperti yang di bagian bawah seperti ini, kita memanfaatkan dulu. Jadi kita membuat untuk reference geometri dulu. Fungsi reference geometri di sini kita akan mencoba untuk membuat lingkaran yang di bagian bawah. Jadi kita tinggal bikin plan seperti ini, kita arahkan dia ke bawah dengan ukuran kurang lebih sekitar di 15, kurang lebih seperti itu. Kita oke, lalu kita buat di sini sketch untuk lingkaran. Kita buat sketch lingkaran dengan ukuran berapa? Di situ ada informasinya di 27 mm. Setelah itu kita tinggal proses extrude. Extrude-nya ke arah bawah dengan jarak kurang lebih sekitar 5 mm. Di situ ada informasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang terjadi adalah ternyata kita mempunyai 1-2 buah body seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan tentunya kita ingin menyatukan bodinya tersebut. Jadi kita menyatukan untuk kontur yang di bagian tengah di sini. Nah, untuk kontur yang di bagian tengah di sini kita memanfaatkan di sini ada namanya lofted boss. Jadi pertama kita pilih dulu untuk kontur yang di bagian bawahnya di sini, sudut bagian bawah di sini untuk lingkaran. Terus kemudian untuk di bagian atas kita memanfaatkan namanya di sini selection manager. Jadi selection manager kita klik kanan di situ, terus kemudian kita tinggal pilih aja di sini nih. Select tangency-nya kita pilih seperti ini. Dia nanti akan otomatis memilih untuk semua feature-nya seperti ini atau untuk semua edge-nya yang dia tangent. Kalau sudah kita tinggal oke untuk di selection manager-nya. Nah, ini udah jadi nih. Konturnya seperti itu. Sudah jadi. Nah, ini untuk yang kontur pertama nih udah jadi. Kemudian kalau kita next untuk gambarnya ternyata di sini ada sedikit perubahan nih di sini. Perubahannya di mana? Jadi di sini ternyata ada informasi untuk satu buah lubang di sini ya. Jadi untuk proses melakukan ada penghematan material seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan di sini kita melakukan sedikit perubahan ya. Sedikit perubahan dari
modelingnya. Jadi kita memanfaatkan di sini untuk extrude boss-nya dan lofted-nya bisa kita hapus terlebih dahulu. Ini untuk extrude boss-nya boleh kita hapus. Terus kemudian karena log-nya dia agak error, karena ada error ya. Karena ada error, kenapa errornya? Karena kan kita tadi ngambilnya untuk edge dari edge dari benda ya. Jadi kita bisa repair dulu di sini dan kita manfaatkan untuk sketch-nya. Ups. Oh, ternyata sketch-nya ada di bagian bawah. Kita naikin dulu untuk sketch-nya. Terus kemudian kita edit lagi di sini. Nah, ini di errornya dihapus, terus kemudian kita tinggal pilih untuk yang di sini. Udah nih. Jadi nih untuk lofted-nya tadi kan. Terus kemudian untuk proses pembuatan semacam pocketnya di sini kita memanfaatkan feature namanya shell. Jadi shell di sini kita pengen tahu dulu nih, ini ketebalannya berapa. Jadi kita tinggal informasikan di sini, lihat, oh ketebalannya 5. Kita tinggal ambil saja di sini, parameternya di sini kita isikan di sini 5. Terus kemudian yang mau kita shell yang mana? Ini dan juga di bagian sini. Kalau kita lihat previewnya akan jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu bentukannya. Nah, kemudian ternyata setelah kita cek di sini pun juga ada draftnya nih di sini. Ada draft atau kemiringan. Kemiringannya berapa? 3 derajat. Hampir di semua bagian dari si modelnya. Jadi untuk proses draft kita bisa melakukan konsepnya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan draft, terus kemudian kita informasikan neutral plane-nya kita pilih yang dari top plane. Kemudian face to draft-nya kita pilih di sini. Kita bisa pilih draft-nya di sini. Termasuk juga mungkin untuk di bagian sini bisa kita informasikan untuk draft-nya juga. Kalau sudah, boleh kita coba oke. Dan mungkin bisa kita coba cek untuk di section view sudah benar atau belum draftnya. Ternyata untuk bagian dalam ini agak beda ya draftnya ya. Dia ke dalam seperti ini, harusnya kan dia ikut keluar. Jadi mungkin untuk proses draftnya kita bisa lakukan secara 2 kali seperti itu. Kita tutup dulu untuk ininya. Draftnya bisa kita, untuk yang di bagian luar di sini bisa kita deselect dulu seperti ini. Terus kemudian draftnya di sini kita bisa atur lagi. Dan ini sudah draftnya, dia keluar. Terus kemudian untuk di bagian luarnya kita bisa informasikan untuk draftnya lagi. Jadi kita tadi sudah milih, kita tinggal informasikan draftnya seperti ini. Oke. Kita coba cek. Ya, draftnya sudah sesuai. Kalau lebih seperti itu. Nah, untuk kontur di bagian tengahnya di sini kan ada semacam shaft-nya seperti itu ya. Jadi untuk shaft-nya seperti itu kita memanfaatkan sketch yang sudah kita buat tadi. Jadi lofted di sini kita manfaatkan lagi untuk kita langsung saja proses extrude boss. Extrude boss di sini kita pilihannya kita bisa ke up to surface, sorry. Kita up to surface, kita pilih untuk yang kontur yang di sini, surface yang di sini. Dan karena di sini ada draftnya, kita aktifkan juga di sini draftnya. Draftnya berapa? 3 derajat. Kita lihat kalau draftnya di sini kan dia ke dalam ya. Kita pengennya draftnya itu keluar, jadi kita pilih draft outward. Dan karena di bagian bawahnya sini juga ada tonjolan, dan tonjolan tadi kan mengikuti dari gambar sebelumnya. Jadi kita memanfaatkan untuk second direction. Second direction itu kurang lebih sekitar 5 mili. Dan di sini pun juga ada draftnya. Untuk draftnya di sini kita pilihnya draftnya dia ke dalam. Kalau lebih seperti ini. Jadi dia nyambung dari bawah ke atas untuk draftnya. Kita oke. Dan kalau kita cek dia sudah sesuai kurang lebih seperti dengan gambar, karena gambar utamanya di sini sesuai dengan gambarnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Oh, ternyata di sini ada sedikit masalah. Jadi di sini ada semacam part yang agak sedikit nonjol. Mungkin karena proses pembuatan draftnya yang dia ada di sini. Jadi mungkin bisa kita
geser dulu draftnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk menanggulangi masalah yang body yang sedikit menonjol. Jadi bisa kita sangat fleksibel sekali dengan menggunakan SolidWorks untuk modelingnya. Terakhir, bisa kita informasikan untuk warna. Di sini kita menggunakan appearance. Jadi part, warnanya mungkin bisa kita rubah menjadi warna kuning. Seperti itu. Dan juga mungkin bisa materialnya bisa kita informasikan. Material bisa kita informasikan dengan menggunakan material plastik tentunya ya. Plastik, kita pengen plastiknya adalah untuk di materialnya ABS, kurang lebih seperti itu. Apply. Oh, warnanya berubah. Kita bisa atur ulang lagi untuk warnanya. Karena untuk warnanya di sini dia tadi mengikuti dari material yang kita informasikan. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir untuk memaksimalkan modelnya di sini, ini juga ada informasi untuk memberikan fillet. Jadi filletnya ini kita bisa lihat di sini untuk informasinya, filletnya adalah yang terlihat di warna biru di sini adalah untuk 1 mm. Jadi kita bisa informasikan filletnya. Di sini kita tinggal informasikan fillet, kita tinggal pilih saja seperti ini. Atau ini bisa kita informasikan 1 seperti ini. Termasuk juga untuk fillet di bagian luarnya seperti ini. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk series One Day One Part pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di series One Day One Part berikutnya. Terima kasih.